Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pelatihan dengan tema self control untuk hidup lebih teratur. Di video kali ini kita akan membahas apa sih itu self control, mengapa sih self control itu penting dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana sih cara melatih self control untuk hidup yang lebih teratur. Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Di zaman sekarang ini banyak dari kita merasa hidupnya berantakan, sulit fokus, dan sering menunda pekerjaan. Salah seperti overthinking, begadang tanpa alasan yang jelas, hingga kecanduan media sosial itu bisa menjadi lemahnya self control kita. Jadi apa sih self control itu? Ya, self control menurut para ahli, self control adalah kemampuan mengatur pikiran, emosi, dan perilaku agar sesuai dengan nilai dan perilaku pribadi kita gitu. Ini bukan tentang menekan diri terus-menerus, tetapi memilih dengan bijak apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Selanjutnya ada aspek self control. Di sini aspek self control ini memiliki beberapa aspek penting menurut Baumeister, yaitu yang pertama ada kontrol impulsif. Kontrol impulsif itu kemampuan menahan dorongan sesaat. Nah, yang kedua ada kontrol emosi, agar kita tidak bisa bereaksi berlebihan gitu. Kita mengontrol diri kita tuh agar nggak terlalu over gitu, berlebihan gitu. Dan yang ketiga ada kontrol kognitif, yaitu menjaga fokus pada tujuan jangka panjang. Dan kayak kita tuh fokus untuk kedepannya gitu. Dan yang terakhir ada regulasi perilaku, yakni membentuk kebiasaan positif secara konsisten. Jadi membangun kebiasaan yang positif dengan secara teratur dan konsisten. Lalu apa sih yang mempengaruhi self control? Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi self control. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu seperti motivasi, rendahnya motivasi kita, terus kepribadian dan emosi yang kurang stabil. Dan yang kedua ada faktor eksternal seperti dukungan dari sekitar, lingkungan yang kurang mendukung, dan tekanan dari situasi tertentu. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan self control? Ya, di sini akan ada tips and tricks meningkatkan self control kita. Jadi yang pertama itu apa? Yang pertama itu kita buat jadwal harian gitu. Kayak kita tuh kayak kita tidur jam berapa, bangun jam berapa, ngapain, itu tuh dibuat gitu jadwalnya, dan kita tuh harus konsisten gitu melakukan itu. Yang kedua, hindari pemicu distraksi seperti notifikasi HP gitu. Kayak biasanya kalau notifikasi dari temen atau apa yang buat kita tuh jadi nggak konsisten, itu tuh hindari gitu. Selanjutnya berlatih mindfulness dan teknik pernapasan. Jadi kalau kita lagi emosi menggebu-gebu gitu ya, lagi marah gitu, kita tuh harus menggunakan teknik pernapasan gitu, kayak biar tenang gitu, kayak gitu loh. Nah, selanjutnya gunakan self reward agar kita tuh lebih semangat lagi gitu. Terus tidur yang cukup dan atur pola hidup sehat gitu, kayak makanan juga sih gitu. Ingat ya, self control itu bukan hanya tentang disiplin, tetapi tentang strategi juga. Selanjutnya ada pengalaman pribadi. Ya, pengalaman yang pernah saya lakukan dulu itu, aku tuh sering banget ya nunda tugas, kayak menunda kalau belum deadline-nya tuh belum dikerjain gitu. Terus hidup nggak teratur, berantakan, kayak scroll TikTok terus, kayak pokoknya berantakan banget deh. Nah, setelah aku mengatur pola hidup yang baik, kayak mengontrol, kayak hindari pemicu-pemicu yang buat kita tuh kita tuh jadi nggak kekontrol, itu aku tuh menghindari banget. Dan sampai sekarang itu tuh sangat sangat berpengaruh gitu. Aku tuh jadi hidup lebih terstruktur, lebih baik, kayak ada loh tujuannya gitu loh. Terus jadi lebih sehat aja gitu hidupnya, kayak nggak mudah marah, mudah emosi gitu.
Baik, hasil penelitian dari Tangney 2004, self-control berhubungan positif dengan keberhasilan akademik, kesehatan mental, dan hubungan sosial yang sehat. Individu dengan self-control tinggi cenderung lebih bahagia dan lebih sedikit mengalami tingkat stres. Selanjutnya, dari penelitian dari Moffitt 2011, studi longitudinal, anak dengan self-control tinggi memiliki kesehatan fisik yang lebih baik, keuangan yang stabil, dan lebih sedikit masalah yang dialami. Self-control di masa kecil memprediksi keberhasilan jangka panjang. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.